Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati sesepuh kita, orang tua kita di Masjid Al-Ihsan ini, Kiai Haji Abdul Hamid. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Amin. Dan juga yang kita hormati Ketua DKM Bapak Kiai Haji Asmaun, juga kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin. Dan juga pengurus-pengurus yang lain, Pak Asep, Pak Haji Joni Henry, dan bapak-bapak semuanya, maaf yang tidak kami sebutkan. Juga sahabat saya yang ada di masjid ini, tidak lupa Pak Sarip ya. Baik. Dan Ibu saya lihat hadir. Alhamdulillah, saya ditemani juga dengan Bapak Haji Naidi. Kebetulan kita dari pensiunan Telkom ini dalam rangka silaturahmi, kangen-kangenan. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini di masjid yang mulia ini, setelah kita sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Ihsan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semuanya. Maaf pada kesempatan ini, biasanya kita nih habis sholat subuh, para pensiunan yang dari Telkom, karena memang nggak pernah ketemu setelah kerja, kita biasanya bicara-bicara santai. Salah satunya ya tentunya pada kesempatan ini Pak Sarip ya, kita pengen tahu nih Pak Sarip, setelah kita pensiun, kita kan ada keinginan tentunya ke depannya. Dulu waktu kita masih kerja, waktu kita masih aktif, tiap hari kita bisa ketemu, kita semua punya cita-cita ya Pak Sarip. Kita setelah kerja pengen punya rumah, pengen punya anak, ya kan. Terus juga biar anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, dalam masa kerja kita di perusahaan tentunya ada batasnya. Batasnya itu kita kerja terakhir pensiun. Nah, setelah pensiun udah nggak ada kerjaan lagi. Nah, setelah pensiun apa nih Pak Sarip yang jadi keinginan? Kita sepertinya di Telkom ini punya ada tahapannya. Tahap yang pertama kita kerja. Tahap yang kedua, kita di Telkom punya perkumpulan atau persatuan pensiunan P2Tel. Jadi kalau kerja kita ada batasnya pensiun. Tapi kalau P2Tel atau pensiunan di Telkom itu batasnya adalah sampai meninggal. Nah, tentunya ini tahap yang kedua adalah tahap yang terakhir. Nah, kita pengen tahu nih Pak Sarip setelah pensiun apa nih keinginannya. Tentunya harapan ini menjadi kenangan kita ya, mudah-mudahan nanti anak saudara-saudaranya bisa lihat nih keinginan orang tua juga. Kepada Pak Sarip kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya Bapak Haji Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa dinasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Bapak Haji Abdul Hamid, Ketua DKM kita Bapak Haji Asmaun, tamu kita atau saudara kita Bapak Haji Naidi, juga Bapak Haji Saifuddin, serta rekan-rekan kita pengurus Masjid Jami Al-Ihsan yang saya cintai. Menanggapi atau menjawab dari pertanyaan Bapak Haji Saifuddin, sebenarnya saya sebagai pensiunan Telkom dan ke depan sih harapan saya tidak muluk-muluk. Memang dari awal sejak saya pensiun saya sudah
pengen mengabdikan diri saya itu ke jalan Allah lah ya, ke masjid, ke ibadah, khusus ibadah ya. Saya sudah bilang sama istri saya dulu, saya pengen cita-cita saya jadi marbot sebenarnya. Saya pengen saya jadi marbot. Biar mengabdikan dulu. Layan masyarakat. Ya, itu cita-cita saya Pak Haji. Jadi itu ya gitu aja ibadah waktu kita kerja boleh dibilang kan kurang banget. Memang dari Pak Haji Saifuddin dulu di Masjid Al Muawanah di Jalan Pengadilan itu selalu ada juga pinroh terus sering lah, tapi enggak Aktif gitu ya. Alhamdulillah sih Pak Haji Saifuddin itu dulu DKM-nya Masjid Al Muawanah, DKM-nya Pak Haji Saifuddin, dan kita tuh ya boleh dikata makmumnya lah. Dan memang waktu dipegang Pak Haji Saifuddin itu hidup lah, macam setiap ada setiap menjelang puasa atau pas puasa itu pasti ada yang kita ditembakin satu-satu, suruh bawa acara, suruh ditembak, suruh kultum. Kita kan nggak ngerti apa ya, suruh kultum aja pasti udah kita sebisa-bisa kita. Jadi itu termasuk kenangan kita waktu Pak Haji Saifuddin jadi ketua DKM di Al Muawanah di Masjid Telkom Jalan Pengadilan. Dan untuk sekarang ini kita udah pensiun, ya perjuangan kita katanya belum berakhir, dan disinilah kita. Nah, itu tadi saya bilang, kalau saya pribadi saya insya Allah pengen ibadah lah, buat ibadah. Di samping juga pengabdian, walaupun sama Telkomnya udah belum putus sama sekali ya, masih ada P2Tel gitu. Insya Allah kami juga aktif. Kebetulan kita bertiga ini Pak Haji Naidi, Pak Haji Saifuddin, saya termasuk jadi pengurus juga Pak di P2Tel cabang Depok ini. Dan P2Tel Pasar Depok pun seperti dibilang dulu juga tiap bulan sekali itu ada juga pinroh Pak Haji. Pinrohnya dulu yang bawa itu Pak Imam Musanto. Itu setiap akhir bulan dulu Pak Imam Musanto itu yang bawa itu. Dan sejak Covid itu belum pernah. Mudah-mudahan nanti setelah normal itu dihidupkan kembali, terus yang setelah siapa nanti bagian ibunya lah yang mengurusin itu. Mungkin itu aja ya sekilas dari saya. Yang jelas saya pengen meningkatkan iman kita, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sarip yang telah menyampaikan kepada kita dan kita dengar beliau ingin menjadi merbot. Tapi insya Allah merbot jangan dipikir nggak mulia. Merbot itu sangat mulia. Kalau nggak ada merbot, masjid mungkin belum dinyalahin nih lampu, air mungkin belum dihidupin. Baik, selanjutnya kita pengen tahu juga Pak Haji Naidi, sama dengan pertanyaannya dengan Pak Sarip. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Asmaun, Kiai Haji Bapak Asmaun, yang kami hormati Bapak Haji Abdul Hamid, yang saya hormati Pak Sarip selaku tuan rumah di sini ya. Dan bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini. Langsung aja, singkat aja ya. Saya karena ada acara juga nih, walau pagi masih ada kerja juga. Sesuai dengan pertanyaan Pak Haji Ahmad Saifuddin tadi, cita-cita saya setelah sekian lama gitu saya bekerja di Telkom. Kalau dulu kan saya kalau bekerja itu pergi pagi dari subuh nih, kadang kalau subuhnya seperti pagi begini
kita agak bisa waktunya. Tapi kalau subuhnya jam 5 lewat gitu, jadi sebelum subuh nggak dapet gitu, agak jauh ininya ke kantornya, yaitu di Gatot karena macet gitu ya. Ya kalau pulangnya itu jam 5 ya kita mampir. Kalau maghrib kan mampir tuh, saya sering mampir di Masjid Lenteng Agung, ya sedapatnya aja itu maghrib, kadang masih di pasar Minggu gitu. Alhamdulillah setiap waktu sholat berjamaah, alhamdulillah saya bisa mampir di masjid-masjid sesuai dengan waktu maghrib gitu. Ya untuk yang saya sudah pensiun tahun 2020, ya cita-cita saya ya sama seperti Pak Sarif, kemungkinan semuanya sama ya, kalau orang sudah pensiun itu sudah pasti cita-citanya meningkatkan ibadah, nah, terus sama meningkatkan hubungan kita dengan keluarga dan anak-anak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya memang kalau kita dengerin nih, pensiunan Telkom pengennya setelah pensiun lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan pengennya di masjid ya, kayak Pak Sarif kita dengar mau jadi merbuat aja dia masih mau ya. Alhamdulillah. Dan ini memang ya kita berusaha mengajak teman-teman pensiunan Telkom ini seperti Pak Sarif nih, jadi mendekatkan diri kepada Allah, juga jangan jauh dari masjid. Artinya jangan jauh dari masjid, rajin ke masjid gitu, rajin ibadah ke masjid. Karena memang banyak orang ketika meninggal nanti dia maunya disolatin di masjid. Tapi ketika hidupnya dia jarang ke masjid. Nah, ini harusnya, makanya saya lagi ngegerakin pensiunan Telkom ini, setelah pensiun ngapain lagi kalau nggak ke masjid. Jangan sampai kita nggak jarang ke masjid, nanti kita meninggal maunya disolatin di masjid. Nah, di masjid ini ada malaikatnya juga nih. Jadi nanti malaikatnya juga akan nanya, ini siapa yang datang ke masjid minta disolatin gitu ya. Nah itulah, jadi mudah-mudahan kita termasuk min ahli masjid, min ahli khair. Terus selanjutnya terakhir juga, ini ada informasi juga, saya juga pengurus MUI Kota Depok, jadi mengajak kalau ada jamaah yang mau ikut pengajian dengan Ketua MUI Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman, MA. Beliau sebagai Ketua Umum MUI Kota Depok, beliau membuka pengajian terbuka umum hari Senin, setiap hari Senin ba'da zuhur jam 1 sampai jam 2 siang. Jam 1 sampai jam 2 siang itu boleh siapa aja hadir. Tempatnya di gedung MUI ya, Jalan Nusantara. Kajiannya setiap hari Senin itu berbeda-beda. Senin pertama tafsir, Senin kedua hadis, Senin ketiga tauhid, Senin keempat fikih. Nah kalau mau tahu ikut beliau silakan, karena memang Kiai Dimyati Badruzzaman ini mungkin ulama yang cukup banyak ilmunya, dan salah satunya beliau adalah ulama Indonesia yang mendapatkan hadiah penghargaan dari Saudi Arabia, yaitu bisa masuk ke dalam Ka'bah ya. Beliau bisa masuk ke dalam Ka'bah karena penghargaannya beliau mengikuti lomba musabaqah tafsir Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Jadi artinya beliau ya pantas lah kalau bisa menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nah, jika pengen tahu beliau ya kita ikut pengajiannya setiap Senin di gedung MUI lantai bawah ya, ada aula, silakan hadir dan terbuka. Dan terakhir untuk acara ini mendapatkan keberkahan, kita mohon Kiai Haji Abdul Hamid untuk memimpin doa Pak Kiai biar tambah berkah.
Pak Kiai kami persilakan. Ya, nanti sini deh. Silakan Pak Kiai. Baik, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja sebelum kita baca doa. Kalau pensiunan apa Telkom? Ya. Ini kumpul baru 3 orang ya? 3 orang. Saya juga pensiun di sini, banyak pensiunan. Kalau saya pensiunan hotel. Pensiunan hotel. Ya waktu masih kerja, emang banyak pensiun. Ini pensiun. Ini pensiun belum? Belum. Masih aktif ya. Ini pensiun supir angkot. Nggak ada pensiunnya. Nggak ada pensiunnya. Nggak tahu diri, duduk terus. Baik, Pak Kiai, Bapak Ketua DKM yang saya hormatin, dan Bapak Ustadz, Bapak Syarif, Bapak sekalian yang saya hormati. Mungkin kalau memang sedikit ya Pak Kiai ya. Boleh nggak apa-apa. Mungkin kalau sekarang ini para pensiun masuk ke masjid, ya alhamdulillah. Ya, emang itu bagaimana hatinya sih? Ya, kalau hatinya berpaut dengan masjid, insya Allah ya akan masuk masjid. Ya, karena kapan dibilang Mbak Kiai tadi, kalau kita nggak ke masjid, waktu meninggal disolatin di masjid. Banyak malaikat juga bingung katanya. Tadi lu nggak pernah kesini, masalah hidup lu, meninggal lalu bawa kesini. Teriak dia tuh, nggak mau, ogah masuk di masjid, disolatin di masjid ogah. Mau sholatin di mana coba? Ya Allah. Kata Nabi kan, sebagus-bagusnya rumah dekat masjid, seburuk-buruknya rumah jauh dari masjid. Nah ya, begitu tuh. Iya, kan enak banget itu. Ya. Nah, pekerjaan marbot itu paling mulia, benar paling mulia. Ya, dengan satu harapan pahala tuh di sorga bidadari nungguin. Iya, bidadari nungguin tuh pahala, masya Allah, tabarakallah. Baik. Aladin ya wa bi kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Falaqal hamd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Tabaraka wa ta'ala sadatina sahabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajam sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamni warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat
tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alima sirri minna la tasikit sitra anna wa afina wa afu anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya latif lam yazal utub billah fi ma nazal, innaka latif lam tazal utub bina wal muslimin. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Dawum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Abdul Hamid dan semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan acara ini. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.